Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 21 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaja. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglima serta seluruh keretanya. Pada waktu malam, bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula, ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa, Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu.
Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Demikian. Terima kasih, Bu Darliana. Selanjutnya untuk Wahyu 2 akan dibacakan oleh Bu Sarma. Dipersilakan, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di tangan emas itu. Kaki Dian di emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku,
dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, padanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan karuniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Yoram, Kerasukan Roh Isabel. Silakan, Pastor Paul. Shalom semua, tolong tampilkan Wahyu 2 ayat 20 tadi. Wahyu 2 ayat 20. Ya, bagus ini ya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Ini luar biasa sekali ini, saudara ya. Saudara, dulu pernah kita bahas ya, beberapa kali, 2 atau 3 kali dulu ya, tentang roh Isabel. Apa sih roh Isabel itu ya? Saudara, roh Isabel ini adalah roh di mana gereja ya, gereja memberanikan diri ya
untuk membuat aturan-aturan manusia, saudara. Ya, menyebut dirinya nabi, nabiah, lalu mengajar membuat aturan-aturan manusia, saudara. Sehingga dengan aturan-aturan manusia itu, orang kalau datang ke gereja, asal ikutin aturan itu, dia merasa nyaman, lalu, aku sudah ketemu Tuhan. Gitu ya. Sesimpel itu, saudara. Orang dari rumah datang dengan dosanya, lalu datang ke gereja, yang penting dia sudah selesaikan aturan-aturan di gereja, ritualnya, atau suruhan dari pendetanya, yang penting kamu sudah melakukan ini, aku sudah ketemu Tuhan. Terus Anda pulang merasa Anda sudah beribadah, ya. Nah, nanti ujung-ujungnya, ya, Anda akan diketemukan dengan Tuhan yang lain. Karena kata zina tadi 2 kali disebut, ya. Kata berzina dalam 2 Tawarik 20 disebut 2 kali. Pertama disebut bahwa Yoram membuat bukit-bukit pengorbanan dan mengajak malah orang Israel berzina. Lalu Nabi Elia nulis surat lagi, kamu ini membunuh anak-anak bapakmu dan membunuh saudara-saudaramu dan mengajak orang Yehuda untuk berzina. Ya, berzina itu kalau Anda lihat komentarinya semua rata-rata mengatakan bahwa yang dimaksud berzina itu adalah benar-benar perzinahan, karena bukit pengorbanan itu kan cerita tentang perzinahan. Ya, bukit pengorbanan itu kemarin kita belajar itu tentang memang percabulan atas nama agama, ya. Tetapi juga di situ tentang perzinahan rohani karena diajak nyembah dewa lain, saudara, ya. Sengaja. Nah, apalagi karena dikatakan di situ dia istrinya dia itu anaknya Ahab, anaknya Isabel, saudara. Ya, itu mengerikan sekali, saudara, ya. Dan Isabel itu adalah yang mengendalikan seluruh kerajaan Samaria, Israel Samaria, dan mengajak seluruh Israel menyembah berhala, menyembah kepada Baal, saudara. Dan bahkan nanti akhirnya Nabi Elia pun ini ya, di single fighter ya dengan 400 Nabi Baal ya, akhirnya disembelih sama Elia itu ya. Nah, jadi kata perzinahan tadi ya, mengajak berbuat zina, artinya Anda sebenarnya datang ke gereja tetapi Anda tidak menyembah Tuhan yang kita sembah. Siapa yang Anda sembah di gereja? Bapa, Putra, atau Roh Kudus, saudara? Siapa yang Anda sembah? Wah, ini Pak Erasus lagi bingung, saudara, ya. Yang disembah itu siapa? Ya kalau saya ya yang disembah Tuhan Yesus, saudara, ya. Karena saya tahu Bapa dari Tuhan Yesus. Simpel sekali ya. Kita tahu Allah dari mana, saudara? Bagaimana Allah tidak dapat dilihat oleh mata? Itu dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajarkan apa, saudara? Mengajarkan untuk kita mengasihi, ya. Jadi Erasus walaupun bingung dia nggak salah, walaupun dia bingung dan membuat jemaatnya jadi bingung, ya, tapi nggak salah, dia mengajar mengasihi, saudara, ya. Sesimpel itu, saudara, ya. Tetapi kemudian enggak, kamu nyembahnya kudu yang Trinitas, kudu yang Oneness, kudu yang Trinitarian. Nah, ini dewa baru, saudara. Anda lihat Koinonia hari Minggu kemarin, ya. Ya, Trinitas, Unitarian, Oneness, Sabellian, segala macam itu dewa-dewa baru buatan Kristen versi pagan, saudara. Karena orang Yahudi nggak mengenal itu. Kan kita menyembah Tuhannya orang Yahudi, kan? Iya kan? Kita ini menyembah Tuhannya orang Yahudi. Anda harus catat itu, saudara. Catat ya, itu Anda kudu ngerti itu. Yang kita sembah adalah dewanya atau Tuhannya orang Yahudi, saudara. Kalau Anda nggak ngerti ini, wah, Anda bisa melayu kemana-mana, pusing, saudara. Yang kita sembah adalah Yehova Elohim, dewanya orang Yahudi, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Lalu sang dewa ini, ya, datang ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita sembah.
Yesus Kristus ini adalah Sang Yehova sendiri. Jadi Anda jangan bingung ya. Tapi bukan yang oneness Trinitas dan segala macam dengan segala macam keterangan-keterangannya itu. Yang kita sembah adalah Yehova Elohim, dewa orang Yahudi. Dah itu. Nah, kita taunya, kita kenalnya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, sebab kita sendiri tidak melakukan Torah, beda dengan orang Yahudi melakukan Torah. Nah, maka kita berhenti di Yesus. Tapi Anda tidak perlu yang Trinitas Oneness Unitarian, itu nggak perlu. Karena orang Yahudi tidak mengenal Trinitas Oneness Unitarian. Ya. Orang Yahudi percaya yang namanya antropomorfisme, bentuk manusia dari Yehova. Ya. Antropo itu manusia, morfis ya. Morfologi, bentuk, ya morf, bentuk manusia. Nah, itu ya. Antropomorfisme, ada orang mengartikan lain itu, aduh salah sekali itu, yang ngawur sekali itu. Ada orang yang ngaku-ngaku rabi, dipanggil rabi tukang kawin kali, maksudnya rabi kawin ya. Saya sampai ketawa terbawa, ini orang on banget ya. Nah itu ya, orang tidak sekolah, sok-sokan pakai. Saya ingat ya, saya pernah punya kerabat, kalau ngomong bahasanya tinggi-tinggi, eufemisme, morfologi, yang bahasa-bahasa aneh-aneh, tapi nggak pada tempatnya gitu loh. Anda tahu nggak itu? Ada orang yang sering gitu ya. Itu siapa ya yang itu, yang tukang kawin itu, yang suka kalau ngomong bahasanya tinggi-tinggi bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya bukan itu artinya. Vicky Pastor. Vicky ya. Ingat nggak Vicky itu yang itu yang selebgram itu ya? Bahasanya tinggi itu, tapi itu salah yang dia ngomong itu bukan kosakatanya itu. Nah itu seperti gitu ya. Nah, jadi antropomorfisme adalah bentuk manusia dari Yehova. Orang Yahudi tahu itu, saudara. Orang Yahudi percaya ada bentuk manusia dari Yehova, seperti Kejadian 18. Ketika Yehova datang kepada Abraham, ya ada 3, 1 Yehova, yang 2 adalah malaikat. Lalu Abraham menyambut dan sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. Gitu ya. Nah, jadi banyak orang ya akan mengalihkan Anda ya, alih-alih datang kepada Tuhan Yesus, Anda akan dialihkan kepada dogma gereja. Ya. Sebetulnya kan itu salah satu yang ditentang oleh Martin Luther. Ya, waktu itu gereja Katolik terjadi penyimpangan ya, bukan gereja Katolik menyimpang ya, ini orang-orang kadang-kadang congekan ya. Waktu itu gereja Katolik menyimpang saat itu, dan harus diakui memang ada penyimpangan. Dia jual surat pengampunan dosa, itu penyimpangan, saudara. Orang tidak diajar datang pada Tuhan, tapi diajari datang kepada imam dan beli surat pengampunan dosa. Nah itu, saudara, yang terjadi. Nah itu sama persis dengan keadaan hari ini. Anda tidak diajari datang kepada Tuhan Yesus, tapi Anda diajari datang kepada gemerlapnya acara gereja. Ya, yang tumbang-tumbang itu. Terus Anda berpikir Anda sudah ketemu Tuhan. Terus di situ Anda mulai apa, saudara? Pokoknya Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengampun. Lalu Anda diajari berzina, bukan saja roh Anda yang berzina, bahkan secara fisik akhirnya berzina. Justru ya, kalau Anda lihat ya, apakah percabulan mulai dari saksi Yehova? Bukan, saudara. Apakah Erastus Sabdono mengajarkan percabulan? Malah Erastus Sabdono mengajarkan kekudusan. Tapi Anda lihat ya, justru kompromi terhadap dosa itu datangnya dari gereja-gereja yang ngaku-ngaku Trinitas, saudara. Kedua, komprominya dari gereja yang mengaku-ngaku ada Roh Kudusnya, ya kan? Di Belanda ini, ya, gereja-gereja yang tadinya Trinitas, pendeta-pendetanya banyak yang homo, ya. Udah sering saya ceritain ya. Nanti kapan-kapan saya pengen ngajak dia, tapi jangan dibully ya, saudara ya. Saya pengen ngajak pendeta ini saya interview di sini ya, saudara ya, kapan-kapan. Pendeta Trinitas ya, homo. Sama ya,
Gereja-gereja karismatik mengajarkan kamu bikin dosa enggak apa-apa, nanti diampuni. Sehingga para pendetanya secara tidak tahu malu ya jadi homoseks juga, saudara ya. Di Indonesia sudah 2 ya, dari gereja karismatik yang homo ya. Pendeta terkenal sekali, saudara ya, terkenal sekali. Berzina, wah ya bolak-balik banyak, saudara. Dan harusnya dipecat ya. Wah, kalau harusnya malah dihukum mati, dirajam pakai batu, saudara. Kalau dia kan penganut perpuluhan kan, penganut Torah kan, harusnya dirajam pakai batu, malah ini berzina, saudara. Dan berzina yang homo kebanyakan juga dari gereja karismatik, saudara ya. Coba Anda lihat ke gereja yang Unitarian atau Saksi Yehova. Oh, saya bukan Unitarian, saya bukan Saksi Yehova ya. Bukan ya, Anda jelas, saya percaya bahwa Yesus adalah Sang Yehova. Udah jelas ya, pengajaran saya jelas bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Bukan Yohanes, saya juga bukan Yohanes, saudara ya. Tapi yang pendeta-pendeta yang Yohanes banyak yang berzina loh. Ya, yang Cina, yang terlibat kasus keuangan, yang Cina, yang macam-macam ya kan. Terang-terangan. Karena mereka dibawa kepada dogma dan tidak hidup. Itu masalahnya itu, saudara. Ya. Lalu diajak makan persembahan berhala ya. Itu secara hurufiah itu ya. Artinya Anda kalau makan ini ya, Anda nanti akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu berhala, saudara. Contohnya apa? Kalau Anda makan perjamuan suci, makanya kita nggak ada perjamuan suci ya. Ya, kalau Anda makan perjamuan suci, wah Anda akan holy. Itu berhala, saudara. Perjamuan suci yang diperlakukan dengan seperti Tuhan, contohnya di mana gereja Tiberias ya, atau minyak urapan, itu berhala, saudara. Anda nggak sadar ya, itu berhala. Ya, perjamuan suci adalah simbol. Ya, perjamuan suci di gereja namanya juga perjamuan suci karena aslinya nggak ada tuh yang begituan, aslinya nggak ada. Jadi itu ada simbol. Jadi jangan diperlakukan dengan berlebihan, biasa aja. Kalau di komunitas kita nggak ada, karena perjamuan Tuhan adalah diakonia, itulah perjamuan Tuhan, saudara ya. Yang Anda lakukan diakoniamu, ya inilah tubuhku yang terpecah, artinya itu hidup kita yang berbagi. Inilah darahku, artinya marturia, Anda bersaksi. Ya, tubuh dan darah Kristus adalah diakonia dan marturia, sama dengan meja roti sajian dan kaki dian di dalam ruangan suci. Sama ya. Nah, tapi Anda dibawa kepada satu ritual. Nah, sehingga itulah roh Isabel. Akibatnya, saudara, yang terjadi dengan Yoram, karena dia kerasukan roh Isabel, ya, dia menggunakan agama ini untuk memanipulasi rakyatnya. Ya kan? Kalau rakyat dibawa menyembah Yehova, maka dia sendiri, karena dia sendiri cabul, karena dia sendiri tidak bisa mengikuti hukum-hukum Yehova, dia rugi, saudara. Tapi karena dia mau hidup di dalam dagingnya dia, ya udah rakyatnya diajak berdosa sama-sama. Sama ya. Pendeta-pendeta juga begitu, karena dia sendiri mau mencapai cinta, saling memberi nggak bisa, maka Anda diajak apa? Ya perpuluhan saja ke gereja, yang penting kamu kasih sama Tuhan. Nah itu begitu, saudara ya. Nah, pendeta-pendeta ini banyak yang kerasukan roh Isabel, pendeta-pendeta Yohanes, pendeta-pendeta Trinitas, pendeta-pendeta Unitarian, banyak yang kerasukan roh Isabel dengan menjadikan dia sebagai center, sebagai pusat. Ya. Nah, itulah roh Isabel, saudara ya. Nah, kalau kerasukan roh Isabel, artinya ini hamba-hamba Tuhan ini menggila, saudara ya. Begitu luar biasanya sampai kalau ada orang yang nasihatin dia, ya, yang terjadi apa? Salibkan, wah, dibacok, saudara. Nah, itu terjadi, saudara ya. Kalau ada pendeta, kalau ada hamba Tuhan yang sedang mengingatkan, ya, kayak saya ini kan sedang mengingatkan, disalib rame-rame, saudara. Malah akan dilempari pakai batu rame-rame oleh para pemuja roh Isabel ini, saudara. Itu beneran, saudara, hati-hati. Saat ini YouTubers banyak gejala-gejala roh Isabel. Dan mereka mengumpulkan uang buat dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri.
Oh, Anda jangan berpikir mereka itu sedang memberitakan Injil. Enggak, mereka lagi cari uang, saudara. Hati-hati, saudara ya. Mereka lagi cari uang buat dirinya sendiri. Kalau saya hidup dengan mengajar, saudara. Apa itu katanya saweran-saweran? Itu kan saya lagi guyonan, saudara. Supaya semangat. Kan acara kan kudu digituin biar rame. Itu namanya bikin acara. Tapi bukan untuk saya. Saweran paling berapa? 400.000. 400.000 potong 30%. Cuma tinggal 250.000. Nggak cocok, saudara ya. Itu ya. Tiap malam ditunggoni 4 jam, 3 jam, 250.000. Nggak cocok, saudara ya. Sini kerja sejam, ya. Kalau Miracle itu anak saya, kalau kerja di supermarket sejam 10 euro, saudara. Ya, kalau 3 jam 30 euro, saudara ya. 1.600.000 3 jam. Ya, kan begitu, saudara ya. Jadi bukan masalah duitnya. Kalau saweran-saweran itu buat kita seneng-seneng, seru-seru, rame-rame. Wah, heboh, gitu kan seneng kan. Wah, yorus, kan gitu rame. Itu namanya bikin acara. Tetapi YouTuber ini benar-benar cari duit, saudara. Ya, setelah dia mencaci maki orang yang bukan Trinitas, orang yang bukan Oneness, orang yang bukan Unitarian, atau mereka berdebat satu sama lain, ya, siapa itu? Yang ada yang dedengkot Unitarian itu ya, yang siapa itu wartawan siapa itu ya, yang mulutnya jahat sekali, yang dulu suka menista Islam, kemudian masuk penjara di Bali, digebukin, keluar dari penjara, sekarang dia maki-maki orang Kristen terus, saudara ya. Tadinya dia karena menista Kristen kan nggak di penjara, saudara. Nah itu, saudara ya, mereka semua cari uang, ya, cari popularitas. Itu hati-hati, saudara. Dan banyak yang terkesima. Itulah roh Isabel. Itu kerasukan roh Isabel, saudara, orang-orang ini. Lalu orang ini, kamu salah, kamu dosa, itu sesat, sana sesat. Ini roh Isabel, saudara, yang menghinggapi para YouTubers ini, saudara. Ya, hati-hati. Anda sering-sering dengarkan ajaran mereka, ketularan, saudara. Itu kerasukan ya, itu spirit. Anda dengarkan ya. Anda nggak setuju, tetapi spiritnya nempel ke Anda itu. Spiritnya itu nempel. Nah, itu hati-hati, saudara ya, saya udah ingatkan. Sebaiknya nggak usah didengerin yang begituan. Karena spiritnya itu, saudara ya. Spiritnya, benar, saudara, spiritnya. Sekali 2 kali Anda dengar, hanya buat ngerti. Tapi begitu Anda sudah tahu, ini spiritnya itu penuh dengan ini ya, penghakiman, menyesatkan, tinggal, saudara, karena nanti Anda ketularan secara nggak sadar ya, karena ambience-nya itu ambience spirit itu kan, itulah roh Isabel, kerasukan roh Isabel ya. Nanti jiwa Anda jadi begitu. Tapi kalau Anda masuk dalam komunitas ini, diajari memberi, diajari mengampuni, diajari, udahlah, yang penting kita sama-sama percaya Tuhan Yesus ya kan. Kalau kita bisa bersatu, kenapa? Boleh berdebat dengan keras, tetapi jangan Anda berpikir bahwa Anda yang punya sorga. Ya, berdebatlah dengan keras, tapi jangan berpikir punya sorga, lalu Anda mengkucilkan, wah, seakan-akan Anda siapa, mau mengkucilkan saya nggak bisa dikucilkan, saudara. Memang saya ada di Belanda kok, komunitas saya ada di sini. Bahkan gereja Indonesia berusaha mengucilkan saya, ada ya, karena saya kan orang ini dilobi sama wakil duta besar, wakil dubes yang di Belanda. Ya, saya di-ban. Saya nggak merasa dikucilkan, saudara. Dari pertama saya nggak butuh bantuan mereka, sampai sekarang saya juga nggak butuh mereka. Ya, saudara ya. Pokoknya kamu tidak kerjasama dengan saya begini di sana, saya sedot jemaatnya. Kan begitu saja, saudara kan. Emang gua pikirin, kamu bisnis, saya juga bisnis. Kamu tidak tolong saya juga nggak urusan dengan kamu kan. Kan begitu, saudara. Sama-sama dagang gitu. Kita semua terang-terangan aja kita dagang, gitu aja kan. Kamu bisnis, cari uang, ya, saya juga datang. Tinggal urusan hati kita sama Tuhan bagaimana kan. Saya masih statement begitu. Kucilkan saya, oh ya silakan saja. Emang gue pikirin. Nyatanya komunitas kita makin lama makin berkembang. Oh, sudah ditinggal. Enggak juga. Sawerannya kemarin kenceng banget, malah saya sampai kaget. Oh, ini sawerannya kenceng banget. Ditinggal bagaimana coba? Ya kan, 2 bulan memang kita sempat dull ya viewernya ya.
Get down karena kita ada beberapa konflik ya, dan memang saya 2 bulan nggak concern ya, saya lagi kuliah, jadwalnya saya kacau sekali ya. Ini saya benahi. Oh ya, saya ada upload YouTube baru saudara ya, bagi yang member, yang sudah join member ya. Anda nggak bisa ikut kelas pemuritan, tapi ada join member itu ya. Join member ya bayar. Murah, tapi murah. Anda situ sudah ada sudah ada video-video terbaru ya saudara ya, nonton aja di sana ya, di update. Saya nanti tiap minggu akan update terus ya, tiap minggu update. Bisa belajar dari sana ya, kelas evangelis, apologetik, apostolik ya, gitu saudara ya. Haleluya. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai Anda kerasukan roh Isabel seperti para YouTubers ini saudara ya. Banyak yang kerasukan roh Isabel ya, menganggap dirinya itu nabiah ya kan, merasa dia paling benar, udah gitu ajarannya salah lagi, ngajar sejarah salah, ngajar ini ayatnya salah, ya salah semua ya. Memang dia bukan pengajar, dia memaksa mengajar, menyesatkan hamba-hamba supaya berbuat zina. Akhirnya orang-orang juga berbuat zina juga ya saudara ya, sesama YouTubers ini ya. Menjijikan sekali. Bukan cuma berbuat zina ya, dan ya dasarnya cari duit ya, pakai duit apa segala macam, duit donasi dipakai ya kan, janji mau bikin panti asuhan, katanya jadi bikin lokalisasi ya, dan seterusnya saudara ya. Pokoknya yang aneh-aneh ini ya. Kalau di sini bagaimana uangnya, ya nggak bisa, saya nggak bisa ngambil uang, bendaharanya galak-galak ya kan, nggak bisa. Jadi itu ya saudara Isabel, Anda jangan terjebak dengan orang-orang yang suka ribut, saling sesat, menyesatkan ya. Dan ciri khasnya apa? Mereka suka menekan orang yang lain, tapi mereka sendiri ketakutan sama orang Islam saudara ya. Itu ciri khasnya banget itu ya, ketakutan sama orang Islam. Oh, Pak Paul juga kabur? Enggak, saya dari di Indonesia sudah saya tunjukkan kan, saya samperin satu-satu ustadznya, saya baptis kan. Mereka berani nggak begitu kayak saya, satu-satu ustadznya samperin dibaptis. Saya kan tak baptis itu Ali Makrus itu kan, langsung sarangnya tak injilin, tak baptis langsung. Nah, itu ya, itu tanda pecundang. Dia tidak berani sama yang mayoritas, dia beraninya sesama minoritas, ditekan sama dia. Itu pecundang, ciri khas kayak siapa? Datan dan Abiram. Mereka ngelawan orang Mesir nggak berani, mereka bertengkar sendiri sesama orang Israel. Ya, itu ciri khasnya tuh roh Isabel itu begitu saudara ya, ribut sendiri karena mereka mau ngatur yang lain. Itu pengajaran roh Isabel ya. Hati-hati, jangan sampai Anda masuk ke dalamnya, spiritnya nempel ke Anda, udahlah nggak usah dengerin lah yang begitu-begitu, tinggal aja begitu orang. Oh, itu Trinitas sesat, oh Anda tinggal aja saudara, tinggal. Oh ini berarti ini udah nggak mutu nih. Serius, tinggal aja, itu udah pengajaran nggak mutu itu dialah yang masuk neraka. Dialah yang sesat. Nyatanya paling penting apa saudara? Buahnya. Ingat-ingat ya, Yesus yang wanti. Dari mana kita tahu pengajarannya benar salah? Yesus sudah wanti-wanti loh. Dari buahnya saudara. Dari buahnya. Makanya ya, oh itu ini pengajarannya dari dokter. Saya juga dokter saudara ya. Tenang saja saudara, saya juga dokter. Saya jadi dokter supaya kalau ada orang-orang yang ini pengajarannya dari buku ini, buku itu, profesor dokter ini. Saya juga dokter saya ada 2 saudara. Cuma buat itu doang, cuma buat mengendorse saja. Tapi sebenarnya pengajaran benar salah bukan karena dokter atau nggak dokter, karena buahnya saudara. Ya, bukan karena mayoritas, minoritas, bukan, tapi dari buahnya. Ingat-ingat itu ya saudara ya, dari buahnya. Buahnya roh Isabel. Atau buahnya dari apa? Ya, buah dari Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada unity di situ ya, saudara ya. Ada pengampunan. Ya, dan ada aksi yang nyata, nggak cuma bacot doang. Tuhan Yesus memberkati.